surat edaran Menteri Agama ini menimbulkan pro dan kontra yang melahirkan beberapa penafsiran dari beberapa elemen masyarakat. Oleh karena itu, pada sore hari ini kami mohon berkenan kita melangkah ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro. Mohon berkenan untuk Bapak Imam Syafi'i, apa yang panjenengan tangkap dari beberapa penjelasan Gus Menteri yang disampaikan pada awak media beberapa waktu yang lalu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, dan seluruh jajaran pengurus MWC NU Kecamatan Senduro, hadir ketua tanfidiyahnya Gus Imron Jalil, Kiai Sulaiman, dan para ustadz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, termasuk ada Gus Fauzi. Dari saya, jadi sebetulnya terkait dengan edaran Menteri Agama ini sebetulnya tidak ada pro kontra menurut saya. Dalam artian begini, ini bukan yang pertama. Jadi aturan tentang pengeras suara ini bukan yang baru kali ini diluncurkan. Kalau tidak salah baca saya dulu tahun 1978 itu sudah ada tentang aturan pengeras suara ini, dan tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi surat edaran dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022, yaitu oleh Gus Yakut Khalil Qaumas ini. Yang menjadi pro kontra itu statement yang tidak utuh. Menurut saya seperti itu. Jadi pernyataan Bapak Menteri yang di media, di awak media, terus yang namanya era media sosial, tentunya bisa jadi statementnya bisa dari mungkin sampai beberapa kalimat atau beberapa kata lalu diolah sehingga menjadi beberapa kata yang dikurangi, bahkan mungkin dikurangi, sehingga itu yang membuat terjadinya pro kontra tentang aturan pengeras suara ini, sehingga masyarakat yang tidak paham timbul semacam opini yang salah, yang sesat. Ada larangan mengumandangkan adzan kan sampai seperti itu, padahal tidak, cuma mengatur. Jadi saya kira ini sudah clear di kalangan fuqaha, mungkin Bapak Kiai kan sudah paham semua terkait dengan adzan. Saya kira tidak ada masalah. Tidak ada. Nah, yang perlu diatur di negara yang kita cintai ini, yang majemuk ini kan tentang pengeras suaranya. Ini saya kira apa yang menjadi gagasan beliau murni untuk kemaslahatan umat, yang tidak hanya umat Islam yang ada di Indonesia ini. Oh, berarti ini Pak, untuk yang melahirkan pro dan kontra ini disebabkan oleh framing video lah istilahnya. Seperti itu. Berarti timbulnya pro dan kontra adalah disebabkan dari informasi yang tidak utuh tersampaikan pada masyarakat. Terus ini mewakili pertanyaan netizen mungkin Pak Nat. Di dalam statementnya Gus Menteri kemarin, aturan pengeras suara ini juga ada mempertimbangkan maslahah dan mafsadat. Saya melihat komentar dari beberapa netizen itu, saya tidak merasa terganggu dari adzan tersebut gitu. Bagaimana pendapat jenengan? Ya, ini memang kondisi yang terjadi di masyarakat. Jadi sebagai perwakilan pemerintah, Menteri Agama mengatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan masalah mafsadah tentunya
untuk kemaslahatan umum, walaupun dari saudara-saudara kita yang non muslim mungkin tidak merasa keberatan, ya tidak ada masalah sebetulnya. Dan ini yang berlaku saat ini kan, kalau kita mau jujur ya, dari edaran yang pertama itu hampir ya 100%, hampir 100% masjid-masjid yang sudah ada ini terkait dengan aturan penggunaan suara ini kan over, dalam artian over menitnya, over durasinya dan lain sebagainya. Dan saya selama bertugas hampir 21 tahun atau 22 tahun ini, baru mungkin satu KUA saja yang sedikit lebih kritis terhadap aturan pengeras suara ini. Saya sebutkan salah satu contohnya di Kecamatan Tempur Sari di sana. Di sana memang ada surat yang masuk ke kami mempertanyakan edaran dari Departemen Agama. Dulu kan masih Departemen Agama itu. Itu saja. Yang lain sampai di Senduro ini selama ini tidak ada pernyataan keberatan atau komplain dan barangkali dari masyarakat, tidak hanya yang muslim, lintas agama. Bahkan kalau kita di Senduro ini kan ada 3 agama, Islam sebagai mayoritas, Hindu dan Kristen sebenarnya. Sampai saat ini tidak ada pernyataan keberatan, komplain dari masyarakat terkait dengan penggunaan pengeras suara di masjid ini. Tetapi sekali lagi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kami sebagai juga yang menjalankan regulasi ini juga menghimbau tentunya kepada masyarakat, mari kita taati apa yang menjadi keputusan dari Bapak Menteri Agama kita, karena kita tahu kita tidak meragukan kekiaiannya beliau, dari nasabnya, dari semuanya, latar belakang pendidikannya. Saya yakin apa yang beliau sampaikan itu sudah dipikirkan matang-matang dengan mempertimbangkan tentunya kemaslahatan umat secara umum. Kalau memang aturan-aturan pengeras suara ini memang kan ranahnya pemerintah, memang ranahnya pemerintah. Dan tentu kita harapkan tidak hanya aturan pengeras suara di masjid tentunya, kalau memang biar lebih komplit, kondusif, karena selama ini yang saya rasakan, bukan ada tendensi tidak senang sebetulnya. Tatkala ada orang punya hajatan, bahkan suaranya sangat seperti itu, kalau tidak kita mau mengatakan bising. Bahkan kalau mohon maaf ini, kalau kaca tetangganya ndak der gitu, rasanya belum puas sih yang punya sound system dengan mana yang punya hajat. Nah, itu bahkan menurut kami itulah yang barangkali mengganggu. Cuma karena masyarakat kita ini toleransinya tinggi, akhirnya tetangganya menyadari, oh ya panjenengan duwe hajat ya jarno ndak apa, kan tidak tiap hari kan. Berarti dari surat edaran tersebut mungkin yang bisa saya tangkap perlu digarisbawahi bahwa tidak ada pembatasan adzan, tapi yang ada cuma pembatasan volume pengeras suara dan durasi sebelum dan sesudah adzan. Itu apa bedanya dengan yang surat edaran Departemen Agama pada tahun 78, Pak? Menurut yang saya baca, jadi memang ada pengurangan di sini, pengurangan 5 menit kalau tidak salah. Berarti di tahun 78 kurang lebih 15. Sekarang yang sekarang 10 untuk apa namanya, subuh dan Jumat. Nah, seperti itu. Yang di luar itu seperti mungkin duhur, asar, maghrib dan isya itu 5 menit kalau yang sekarang itu. Tapi memang prakteknya ya karena mungkin kita sering belajar ilmu tajwid mat, hanya tambah panjang. Bisa dipahami
itulah tadi penjelasan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro tentang beberapa paparan surat edaran Gus Menteri yang telah diterbitkan. Jadi tidak sama sekali, tidak ada perbedaan, cuma yang beda antara durasi sebelum adzan gitu. Kalau di tahun 1978 itu 15 menit, tapi kalau di tahun ini itu aturannya sudah 10 menit.